Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, juga nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis taklim sambil menunggu tiba waktu sholat berikutnya, yang pada ini semua terdapat banyak keutamaan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Masih kita pelajari tafsir surah Al-Baqarah ya. Dan hari ini kita memasuki ayat ke-29 ya, dari surah Al-Baqarah. Kita baca dulu bersama-sama, setelah saya selesai baca bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Silakan. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, cukup. Mungkin kita coba pelajari beberapa ayat. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu, untuk kita, semua yang ada di muka bumi. Kemudian Dia menuju langit, lalu menyempurnakan langit menjadi 7 lapis langit. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yakni kalau kita lihat ayat sebelumnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya makhluk menunjukkan adanya Khaliq. Ya, adanya makhluk yang dicipta, pasti ada yang mencipta, tidak mungkin ya ini semua ada dengan sendirinya, termasuk barang-barang, benda-benda yang ada di sekeliling kita. Meskipun kita tidak melihat proses pembuatannya seperti karpet, seperti lampu, jam, dinding, ya, jendela, meskipun itu sudah ada, kita nggak tahu prosesnya, misalnya kapan dibuat, pasti ada yang membuat, nggak mungkin tiba-tiba langsung ada. Itu hal yang wajib akli, secara akal membenarkan hal itu. Ya. Juga setelah Allah menyebutkan dalil akan keesaan Allah, ya, dalil akan esanya Allah, ya, karena kalau seandainya di alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, tentu makhluk akan kebingungan mana yang harus ditaati. Matahari bingung, misalnya satu Tuhan mendatangkan terbit dari timur, yang lain dari barat, yang lain dari utara, yang lain dari selatan, bisa-bisa nggak jalan-jalan sehingga gelap terus. Kalau kita menolak dalam satu pemerintahan ada banyak presiden, maka hendaknya kita pun menolak dalam alam semesta ini ada banyak Tuhan. Harusnya seperti itu. Juga dalil akan kekuasaan Allah di ayat sebelumnya, yang Dia mampu menciptakan kita sebelumnya kita nggak ada. Allah mampu mengadakannya, mampu menciptakan makhluk-makhluk besar seperti langit, bumi, bintang, matahari yang panas, apalagi cuma menciptakan kita dan membangkitkan kita setelah kita mati. Maka Allah menyebutkan dalil lain akan keberadaan Allah, keesaan dan kekuasaannya, ya, dari apa yang mereka saksikan berupa langit dan bumi. Di samping di ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat yang Dia berikan untuk kita, ya. Kata Allah, "Huwallazi khalaqa lakum." Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di muka bumi. Berarti yang ada di muka bumi, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, kemudian yang ada di lautan. Karena bumi ada daratan, ada lautan. Hukum asalnya, sehingga ada kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang menyatakan haram. Maka masalah muamalah bisa hukum asalnya halal. Masalah barang-barang, ya, hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Beda dengan dalam masalah ibadah, hukum asalnya nggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Ya, yakni itu semua Allah ciptakan untuk kita manfaatkan, untuk kita dipakai buat bersenang-senang, dan untuk diambil pelajaran pada itu semua. Ya, semua hukumnya halal, bisa dimanfaatkan. Mau yang di daratan, mau yang di lautan, itu emang Allah ciptakan untuk kita. Maka kata Allah di surah lain, di surah Al-A'raf, "Qul man harrama zinatallah." Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan untuk hamba-hambanya. Sampai ada dalil
yang menyatakan haram, misalnya bagi laki-laki nggak boleh pakai emas, ya kalau perempuan silahkan. Nah, itu baru, itu maksudnya. Karena ayat di atas, ya, nah ini kaidah fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah wa thahar. Hukum asal pada segala sesuatu itu boleh dan suci, di mana semua itu merupakan pemberian Allah untuk kita, ya. Tapi tidak termasuk ke dalamnya hal-hal yang apa namanya dianggap najis gitu ya, kotor, maka itu haram. Dia menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita manfaatkan, ya. Oleh karena itu, jika ada bahaya di sana, ya maka itu tidak termasuk bagian yang kita dibolehkan untuk memanfaatkannya. Dan termasuk sempurnanya nikmat Allah kepada kita adalah dengan dilarangnya segala sesuatu yang kotor seperti najis dan sesuatu yang membahayakan, ya. Jadi ini kaidah asal dalam hukum fikih namanya, bahwa segala sesuatu sebelum ada yang menyatakan haram, najis, maka halal dan suci, gitu, ya. Dalam ayat ini juga menunjukkan betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita, ya. Di mana semua yang ada di muka bumi, bukan hanya di muka bumi tapi di langit pun Allah tentukan buat kita. Di langit, matahari, bulan, bintang, itu semua buat siapa? Buat manusia. Dengan adanya matahari kita merasakan kehangatan, suasana terang. Dengan adanya bulan kita bisa melihat keindahan langit dan kita mengetahui perhitungan pergantian hari, tanggal. Dengan adanya bintang menjadi indahlah langit dan sebagai penunjuk arah bagi musafir, ya. Itu yang di langit, belum yang di muka bumi. Bagaimana hewan-hewan ditundukkan untuk kita. Hewan-hewan sampai apa? Setiap hari disembelih. Ya, kalau yang ternak seperti apa, kambing, ya, sapi, ya. Kemudian bagaimana ya ikan-ikan misalnya, ya. Ya kita konsumsi semua Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kita, ya. Maka sudah sepatutnya kita yang mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih. Bentuk syukurnya apa? Dengan pertama apa bentuk syukur kita akui bahwa nikmat yang kita rasakan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan lisan kita, dengan kita memuja dan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah misalnya. Yang ketiga dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang keempat dengan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan bukan untuk kemaksiatan. Ini bentuk syukur. Yang kalau kita syukur, kata Allah, wa in tashkuru yardahu lakum, Allah ridha. Juga Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang kalau kita bersyukur Allah akan tambah. Pertama, jaga nikmat itu untuk kita. Yang kedua, dikasih tambahan. Nah, pada kenyataannya, ya, manusia yang sudah Allah lebihkan di atas sekalian makhluknya, Allah tentukan semua yang ada di langit, yang ada di bumi buat manusia. Kalau kita lihat kebanyakan, banyak yang taat atau maksiat, gitu. Memang sebanyak juga yang taat, tapi banyak juga yang maksiat, ya. Banyak yang terhadap perintah Allah, nggak usah jauh-jauh, misalnya sholat, ya. Banyak yang meninggalkan, meremehkan, ya. Apalagi sesuai dengan firman Allah Taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan ada generasi setelah kita yang nganggap remeh sholat, misalnya sholat itu ya nggak wajib ataupun ya boleh ditinggalkan atau nggak terlalu penting, ya. Dan mulai sekarang sudah bermunculan banyak remaja-remaja kita yang kalau malam Ahad misalnya lebih senang kumpul di kafe sampai malam, sampai pagi. Setelah pulang dari kafe tidur, nggak sholat, gitu ya. Kemudian itu kan termasuk bentuk gak syukur. Sudah Allah tumbuhkan semua yang ada di langit, di bumi buat manusia. Hewan-hewan setiap hari disembelih buat manusia, ya.
Yang ada di langit itu bukan Allah buat manusia. Nikmat Allah saking banyaknya nggak bisa kita hitung. Ya. Belum lagi yang kaum wanitanya, zaman sekarang sudah mulai, ya sudah banyak sekali, ya, memamerkan aurat dan semakin parah dalam memamerkan aurat. Jadi mulai dulu mungkin sampai selutut, sekarang setengah paha, bahkan sekarang di atas itu. Sudah mulai, kalau tidak diingkari ini nanti jadi biasa, jadi merebak, jadi banyak yang melakukan. Ya, maka perlu kita ingatkan. Ya, ketika ada yang mungkin remaja perempuan yang keluar, dia mau coba-coba, ya karena ikutan yang ditonton, yang dilihat, gitu, dia mau coba ikutan, kita segera ingatkan, jangan ikuti. Ya, ini penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Kan Nabi SAW pernah bersabda, sinfani min ahlin nar, dua kelompok termasuk penghuni neraka, lam aruhuma, yang belum pernah saya lihat tapi bakal ada, yaitu qaumun ma'ahum siyab ka'adnabil baqar, orang yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, ya, yang dia gunakan buat mencambuk manusia kalau nggak mau nurut. Orang kejam, jahat, sewenang-wenang, kalau nggak mau nurut dicambuk. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilah, wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, berpakaian tapi kayak nggak berpakaian, karena mungkin ketat, karena mungkin transparan, membentuk lekuk tubuh, apalagi, ya, sudah nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, pakaian yang minim, ketat juga, udah berkumpul keburukan di atas keburukan. Ini termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal semua ditundukkan buat dia, buat manusia. Ya. Nah ini. Yang padahal kalau kita mau syukur, saya khawatir kalau ini terus-menerus seperti ini. Pertama, kemungkaran merebak. Kebanyakan perhatian kita hanya terhadap masalah duniawi. Yang gak usah jauh-jauh, kita kan sering kadang-kadang mungkin naik kendaraan umum, naik kereta, ya, atau di tempat-tempat umum. Kadang perhatian orang, perhatian pihak yang berwenang hanya, misalnya kalau zaman COVID kemarin, pakai masker, jaga jarak, jangan ngobrol, hanya itu saja. Nggak ada di antara mereka yang mengingatkan nutup aurat. Coba aja lihat, ya di kereta, nggak ada yang ingatkan pakaian sampai setengah paha, di atasnya lagi biasa aja. Tapi kalau kalau sebelumnya kan yang COVID nggak boleh ngobrol dan perhatian sangat besar sekali. Padahal kalau yang mudah-mudahan aja nih berganti pemerintahan dan kemudian Allah berikan istilahnya taufik, ya, sehingga mendukung terhadap amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya. Kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang bukan hanya memperhatikan infrastruktur, hanya lahiriah duniawi, tapi perhatikan masalah agama. Misalnya membuat kebijakan bagi yang mau naik kereta harus sebenarnya nggak boleh memamerkan aurat, apalagi sampai pakaiannya minim, ketat, membentuk sekali, apalagi sampai dan sudah mulai bermunculan sekarang ini. Ya, bajunya lebih panjang daripada celananya, udah mulai. Karena kalau ini dibiarkan akan menjalar dan menjadikan satu tempat siap mendapatkan hukuman Allah. Nggak selamanya keadaan itu nyaman-nyaman seperti ini. Akan ada masanya kalau kita membiarkan kemungkaran, Allah berikan peringatan, gitu. Maka harus diingkari. Jangan udahlah masing-masing aja lah, nggak usah urusin orang lain, bukan. Karena kalau kita tidak ingkari, ya, kan ada dulu istilahnya nasihat ceramah mungkin yang teman-teman pada tahu, ya, Ustaz Zainuddin Abidin rahimahullah, ya memang yang zina dia, yang mabuk dia, ya, tapi zina, mabuk dan judi, gitu
itu membuat Allah murka. Kalau Allah sudah murka, Allah perintahkan bumi, gunung untuk meletus. Kemudian terjadi gempa bumi dan sebagainya, kena kita semua. Itu secara makna itu betul. Kayak gitu. Memang yang memamerkan aurat kan dia, yang zina dia, yang mabuk dia, yang judi dia. Tapi kalau itu semua kita biarkan membuat Allah murka, Allah tinggal kirimkan azab dengan banyak cara. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, kemudian kemarau panjang, kekeringan, kemudian macam-macam. Allah mudah. Kata Allah, "Qul huwal qadiru 'ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a." Katakan Allah berkuasa mengirimkan musibah kepada kalian dari langit atau dari bawah kaki sendiri, atau bisa juga Allah dari bawah kaki dengan gempa bumi, tanah longsor, atau bisa syi'a, atau memadukan kalian dengan musuh, kembali dijajah lagi seperti dulu. Kan pernah dijajah kita, bisa lagi kembali lagi dijajah kalau kita ya merebak maksiat di sana sini gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Tsumma stawa ila sama." Kemudian Allah menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Ini proses penciptaan langit dan bumi. Jadi ini semua nggak langsung ada. Langit bumi itu sebelumnya nggak ada. Allah yang mengadakannya. Ya, Allah yang mengadakannya. Maka nggak bisa dijadikan alasan hanya karena kita tidak melihat kapan proses penciptaan langit, proses penciptaan bumi. Kita tiba-tiba lahir sudah ada langit, sudah ada bumi. Kita katakan ini semua alam semesta ada, terwujud secara tiba-tiba. Nggak ada yang buat, nggak ada yang ciptakan, nggak bisa. Sebagaimana barang-barang yang ada di hadapan kita, karpet, AC, kemudian ya termasuk laptop, infocus, HP, nggak bisa kita katakan ini semua ada dengan sendirinya. Karena saya nggak melihat proses pembuatannya, nggak bisa. Pasti ada yang membuat. Demikian pula alam semesta. Itu adalah secara akal wajib, ya, sebenarnya diyakini. Bahkan kalau ada orang datang kepada kita, ujuk-ujuk langsung bilang, saya yakin, saya tahu itu motor itu ada tiba-tiba sendiri jadi, atau mobil jadi sendiri, atau pesawat jadi. Kita akan katakan orang ini majnun, orang gila. Nah, seperti itulah keadaan orang komunis, ateis, sudah menghilangkan akal sehatnya. Baik, nah ini ada prosesnya. Gitu. Kemudian Allah menuju langit, ya. Fasawwahunna sab'a samawat, dan menjadikan langit itu ada 7 lapis. Ya, jadi langit di atas kita ini ada 7 lapis, dan masing-masing langit jaraknya jauh. Sebagaimana Nabi SAW pernah Isra dan Mi'raj, ya, melewati langit pertama, melewati langit kedua, melewati langit ketiga, ya. Itu semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita SAW mengandalkan kemampuan diri sendiri nggak bisa, karena beliau manusia seperti halnya kita. Tapi karena Allah yang memperjalankan dan mudah bagi Allah segala sesuatu, maka ya benar, maksudnya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan peristiwa Isra dan Mi'raj itu bunyi ayatnya, Subhanalladzi asra, kembali kepada Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Bukan Nabi SAW jalan sendiri. Nabi SAW jalan sendiri gak bakal bisa, gitu. Perumpamaannya, dan ini masuk di akal. Perumpamaannya, semut kalau jalan sendiri dari Bekasi ke Bogor gak mungkin sampai 2 jam. Tapi kalau ada yang menjalankan semut di buah rambutan dimasukin ke dalam mobil bak, gitu. Kemudian dijalanin sama mobil bak, bisa. Nah, gambarnya seperti itu. Bukan jalan sendiri semut. Kalau mengandalkan kemampuan diri tidak bisa. Tapi ada yang menjalankan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, kalau mengandalkan kemampuan diri beliau nggak bisa. Mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke atas langit dan waktu semalaman. Gitu.
gitu. Emang dulu ada pesawat kan? Nggak ada. Ya pula sampai ke atas langit juga kalah kecepatannya sama dengan buruk, ya. Buruk sekali langkah sejauh mata memandang, gitu. Ya. Tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah jadikan langit itu ada 7. Ya, ada 7 lapis langit. Ya. Dan dengan keadaannya sempurna, karena Allah sempurnakan maka kuat, kokoh, nggak ada retak, nggak ada bolong, dan awet, bisa tahan lama. Buktinya langit itu sudah menjalani usia ribuan tahun, ya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, kondisinya masih gitu-gitu aja. Beda dengan mungkin barang-barang yang kita buat, pakaian, berapa tahun kemudian rusak, ya, besi yang dicetak, karatan, kendaraan yang kita pakai rusak. Tapi untuk langit, ya, ratusan ribuan tahun, gitu-gitu aja. Itu karena apa? Allah sempurnakan sehingga kokoh, padahal nggak ada tiang. Ya, jadi nggak usang, maksudnya kalau baju nggak usang, gitu. Tetap indah-indah, rapih, kokoh. Kenapa? Karena Allah sempurnakan. Itu namanya fasawwahunna. Allah sempurnakan. Dan Allah menjadikan 7 lapis langit. Ya, 7 lapis langit. Dan menunjukkan apa namanya, ya? Ya, bumi ini kecil. Apalagi makhluk kita manusia. Ya, di atasnya lagi ada langit, ada lagi langit, ada lagi langit. Makanya nggak pantas banget kalau ada manusia yang berani sama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Fir'aun, ya, atau orang-orang zaman sekarang misalnya, penguasa-penguasa yang kejam misalnya. Istilahnya nggak pantas banget gitu ya. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Yani sering sekali dalam Al-Quran Allah menyatakan Allah Maha mengetahui, ya, setelah menerangkan penciptaan. Ya. Hikmahnya adalah karena penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan makhluk ini menunjukkan akan ilmunya, kebijaksanaannya, kekuasaannya, ya, dimana ilmunya meliputi semua makhluk yang diciptakannya. Ini ketika Allah menyebutkan sebenarnya tentang makhluk ciptaannya, kemudian ditambahkan wa huwa bikulli syai'in alim, ya, menunjukkan, yakni dalil akan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, ya, dan kebijaksanaannya. Ya, pokoknya pada makhluk yang diciptakan kalau kita perhatikan langsung indah hasilnya. Langit langsung indah, gunung langsung indah, kemudian pemandangan yang ada di hadapan kita langsung indah. Itu kan menunjukkan Allah istilahnya badi', pencipta, dan hasilnya langsung sempurna. Beda dengan buatan kita. Buatan kita butuh proses jadi bagus gitu. Awal buatan kita hasilnya ya biasa, ya. Kemudian disempurnakan, jadilah ya lebih baik daripada proses sebelumnya. Kalau Allah sekali cipta langsung sempurna, ya. Baik, kalau di surah Fussilat ayat 9 dan 12 diterangkan lebih rinci penciptaan langit dan bumi, ya, bahwa proses yang pertama kali diciptakan adalah bumi dulu, ya, bumi. Kemudian setelah bumi Allah ciptakan, kemudian Allah menciptakan langit dan menjadikannya 7 lapis, ya. Dan ini kaidah dalam pembangunan seperti itu, ya, bagi arsitek dan insinyur tahu, maksudnya memang seperti itulah. Semua dimulai dari fondasi dulu, kemudian bagian atap. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan juga dengan menciptakan bumi dulu, baru kemudian atapnya langit, ya. Baru setelah diciptakan langit, Allah sempurnakan bumi. Dengan apa? Dengan menyiapkan segala fasilitas yang ada, ya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya,
dan segala kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan dan melanjutkan kehidupan di dunia, gitu ya. Maka kata ulama, kata Imam Mujahid, yang murid Abdullah bin Abbas, Allah menciptakan bumi sebelum langit. Setelah dia menciptakan bumi, maka naiklah asap ke atas. Setelah itulah Allah menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap, ya. Kemudian menyempurnakan menjadi 7 lapis, sebagiannya di atas yang lain, ya, gitu. Sedangkan maksud 7 bumi maksudnya ada sebagian di bawah yang lain. Ada pun penghamparan. Nah, penghamparan itu maksudnya apa? Disempurnakan dengan fasilitas, dimulai adanya dengan dipancarkan mata airnya, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dipancangkan di atasnya gunung-gunung. Maka hal itu dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penciptaan langit. Jadi urutannya, pertama bumi sebagai fondasi, kemudian langit sebagai atap, dan dijadikan 7 lapis. Setelah itu apa? Allah sempurnakan lagi bumi dengan berbagai macam fasilitas, seperti diterangkan di surah An-Nazi'at 30 sampai 32. Baik, dari ayat 28 sampai 29 yang barusan kita pelajari, kita dapat menarik banyak kesimpulan. Di antaranya, ya, kalau ayat yang sebelumnya di ayat 28 yang kaifa takfuruna, pengingkaran terhadap sikap kufur manusia kepada Allah. Maksudnya sebagian manusia kok masih juga kafir kepada Allah. Kaifa takfuruna, kata Allah, bagaimana kalian bisa kafir? Yani secara nggak pantas banget manusia kafir kepada Allah. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Kafir akan adanya Allah sedangkan akal membenarkan adanya Allah. Bagaimana kalian kufur terhadap nikmat Allah sedangkan kalian terus mendapatkan nikmat? Nggak pantas gitu ya. Kemudian bukti akan adanya Allah, ya, dengan adanya makhluk, bukti akan keesaannya, bukti akan kekuasaannya, dan bukti akan rahmatnya. Dikecilkan. Jadi bukti akan adanya Allah itu didukung oleh banyak dalil, dalil akal, dalil nakli, dalil hissi indra, dalil fitrah manusia terlahir dalam keadaan mengimani adanya pencipta. Keesaannya tadi sudah, kekuasaannya dengan mampunya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar, langit, bumi, matahari, bulan, apalagi coba menciptakan manusia, dan apalagi membangkitkan mereka setelah mati. Juga menunjukkan rahmat. Kira-kira apa dalil menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat manusia? Kira-kira apa, Pak? Dalil yang menunjukkan Allah itu perhatian dan sayang. Bukti, maksudnya dalil itu maksudnya bukan dalil yang saya sebut nas, tapi bukti Allah perhatian dan sayang kepada umat manusia dan dilebihkan dari sekalian makhluknya. Buktinya apa? Ya. Nah itu betul. Ya, kalau seandainya Allah nggak sayang, diciptain, dibiarin, mungkin hidup cuma sebentar, setelah itu mati. Di samping itu apa lagi? Diutus Rasul, diturunkan kitab. Oh, itu udah dibimbing manusia dan dibiarkan. Itu sayang banget kan Allah kepada kita, ya. Nah, ya. Sudah sayang sekali, ya. Allah sangat sayang sekali kepada kita. Kemudian sampai dihalalkan semua yang ada di muka bumi, makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraan dan lain-lain, ya. Kecuali ada dalil khusus yang menerangkan keharamannya, ya. Ini satu ayat aja yang penting kita dapat ambil pelajaran. Mungkin insyaallah nanti ayat yang berikutnya kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Kita diskusi saja supaya nggak ngantuk ini. Jadi kesimpulannya paham ya Pak ya tentang ayat ini ya. Jadi bagaimana sayangnya Allah juga diciptakan semua yang ada di muka bumi buat kita, ya. Tanam-tanamannya, hewannya setiap hari disembelih buat kita. Yang di langit pun ditundukkan, gitu. Kemudian Allah sempurnakan langit sehingga dari dulu sampai sekarang kondisinya tetap indah, nggak ada usang, nggak ada retak, nggak ada bolong, ya. Dan Allah kokohkan, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu, sehingga kebutuhan manusia ya nggak usah khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selain Allah mengetahui.
Baik, saya kira satu ayat dulu yang bisa kita pelajari, kita diskusi saja. Ini kalau ada yang silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 3 pertanyaan yang akan saya tanya. Yang pertama mengenai apa yang disampaikan tadi bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit ya. Kemudian saya teringat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang mana kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Betul. Jadi dalam setiap lapis langit itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh para nabi sebelumnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, berarti misalkan nabi-nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu apa masih hidup, mereka ada di 7 lapis masing-masing langit atau seperti apa itu Ustaz penjelasannya? Yang kedua, tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa kemaksiatan kemudian kemungkaran itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya atau hambanya. Iya, kemudian di sini kita ada peristiwa yang sangat hangat sekali, yaitu mengenai Palestina ya, yang dari dulu itu menderita ya, sangat luar biasa. Sekarang penderitaannya sangat luar biasa dan kita sangat mengenal sekali melihatnya kejadian tersebut ya. Itu menurut pendapat Pak Ustadz itu bagian daripada ajab atau ujian yang Allah berikan atau seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan kaidah hukum fikih mungkin ya, sesuatu yang tidak ada larangan itu dibolehkan. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah pertanyaannya ini semua, cuma yang tadi pertama sampai saya lupa. Oh iya, betul. Ya, betul. Ya. Ya, baik. Jadi bagaimana kondisi para nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka itu masih hidup atau telah meninggal atau gimana gitu istilahnya ya? Jadi Nabi kita SAW di Isra Mi'rajkan dengan ruh dan jasad. Pertama dengan ruh, bukan dengan ruh aja, tapi beliau jasadnya juga ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di Mi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke atas langit, bertemu dengan para nabi, dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Ibrahim, dan seterusnya, Nabi Yusuf. Nah, semua nabi-nabi itu telah wafat, hanya saja ruh bertemu dengan ruh mereka di atas langit dan menunjukkan kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris misalnya, ya, kecuali Nabi Isa yang memang masih hidup, nanti bakal turun menjelang tibanya hari kiamat untuk membunuh Dajjal dan menyempurnakan dakwahnya. Tapi ketika sudah turun, mengajak manusia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mematahkan salib untuk membatalkan anggapan yang anggap bahwa beliau memuliakan salib, dipatahin. Beliau juga membunuh babi untuk membatalkan anggapan orang-orang Nasrani bahwa beliau disangkanya membolehkan konsumsi ataupun istilahnya membolehkan mengkonsumsi itu ya babi, maka beliau dianggap dengan kemudian membunuh Dajjal juga dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Nabi kita SAW bertemu dengan ruh para nabi, kecuali Nabi Isa AS ruh dan jasad, karena Allah angkat, Allah, bahkan Allah angkat. Cuma nanti akan turun menyempurnakan dakwah beliau. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kondisi saudara kita di Palestina, ya, apakah itu azab? Kita harus bersangka baik kepada saudara kita. Itu adalah ujian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka. Tanpa banyak beramal banyak, itu mereka bisa menyamai bahkan mengungguli
orang yang rajin beramal. Karena kan syuhada itu di atas orang-orang soleh derajatnya. Jadi kalau orang ingin masuk surga dengan istilahnya lewat jalan alternatif, dia jadi syahid. Jadi syahid, nggak banyak beramal tapi ngunggurin yang lain, dan kenikmatannya jauh lebih nikmat daripada yang di bawahnya, gitu ya. Dan mereka insya Allah syahid. Ya mana kesalahan mereka, gitu istilahnya. Ada kesalahan, ya mungkin kesalahan dosa-dosa kecil di manusia, siapapun nggak ada yang lepas dari dosa, akan tetapi ya syahid ini yang membuat dosa langsung hapus. Insya Allah mereka syahid, ya. Itu bukan mereka diazab, tapi untuk membersihkan mereka dan menempatkan mereka di derajat yang tinggi, mengungguli manusia-manusia yang lain. Itu yang kedua, gitu. Yang ketiga tadi apa? Ada kaidah hukum misalkan atau fikih. Oh iya. Misalkan sesuatu yang tidak ada larangan maka dibolehkan. Betul. Ya, jadi hukum asalnya kalau nggak ada dalil untuk masalah dunia, masalah muamalat, kalau nggak ada dalil larangan maka hukumnya halal. Maka berdasarkan kaidah ini banyak. Kalau benda-benda yang ada sekeliling kita nggak ada, kan makanan kita, misalnya nggak bisa dihitung jari nama makanan yang ada di negeri kita. Setiap daerah punya makanan khas sendiri-sendiri, ya. Di situ nggak ada dalil larangan, maka halal semuanya. Kecuali kalau ada khinzir, babi, daging babinya. Kecuali kalau ada istilahnya yang haram dikonsumsi, ya istilahnya kayak daging binatang buas, kemudian juga darah yang mengalir, gitu ya, hewan yang disembelih disebut nama selain Allah. Nah itu baru. Kalau makanan-makanan yang ada dengan beragam nama, bentuk, sajian dan daerah mana saja, saking banyaknya, itu semua halal hukum asalnya. Dan kalau kita bandingkan antara yang halal dengan yang halal tidak bisa dihitung dengan jari, ya pokoknya dan yang haram bisa dihitung. Maksudnya yang haram sedikit. Kita masuk ke minimarket, kita akan temukan rata-rata halal, yang haram mungkin kalau dia menjual yang haram 1-2 doang. Dalam hal ibadah berlaku nggak prinsip hukum seperti itu? Enggak, beda. Kalau ibadah kebalikannya. Kalau hukum ibadah, hukum asalnya haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami suruh, maka amalan itu tertolak. Berarti nunggu dalil kalau ibadah. Tapi kalau hukum dunia, muamalah silakan kerjakan duluan. Berarti sesuatu yang baik pun kalau tanpa ada dalil, menurut kita baik tanpa ada dalil itu tetap dilarang. Kalau ibadah kan ada perbuatan yang sifatnya sosial, secara sederhana aja, misalkan sebelum ajan kan ada sering orang baca Quran, inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, misalkan itu jangan nabi nggak yang mempraktekannya. Betul. Itu bukan kita baca Quran untuk sesuatu yang baik. Betul. Itu mungkin tidak ada larangan, itu boleh kan? Kalau seperti itu, gini, ini contoh sederhana. Betul, contoh sederhana. Betul, banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau umpamanya kita melakukan, padahal Rasulullah SAW tidak mengajarkan, tadi terkena hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang mengerjakan amalan, kami nggak nyuruh. Yang disuruh kan azannya, tapi dia nambahin, maka terkena keumuman hadis yang lain. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian yang ditambah-tambah dalam urusan agama ini. Ini kan urusan agama, azan, gitu. Kemudian ditambahin dengan kalimat itu. Nah ini yang kita hendaknya jangan kita tambahkan. Meskipun itu baik, meskipun dari ayat suci Al-Quran. Meskipun karena salah penempatan. Bukan kan kalau kita lihat ayat itu berkenaan dengan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Semuanya Allah dan para bersalawat kepada Nabi. Lalu kalimatnya azan kan nggak nyambung. Makanya mungkin kayak kadang-kadang di kita, kalau di negeri Arab itu nganggep aneh, nggak nyambung karena gitunya. Misalnya kalau di kita banyak kalimat-kalimat yang nggak nyambung gitu, karena mungkin kita kan senangnya kayaknya kan baik gitu.
Jadinya apa ya istilahnya, mereka anggap aneh gitu. Kayak apa namanya, kirim maaf Al-Fatihah itu ala hadihin apa? Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalah. Itu mungkin kalau mereka dengar apa maksudnya, mereka nggak nyambung gitu. Nah itu kadang-kadang emang orang-orang kita senangnya kan kreatif dalam urusan agama. Padahal bagus kreatif dalam urusan dunia. Kalau agama jangan kita kreatif gitu. Karena jadi rusak agama ini. Dan karena kita kan mungkin orang-orang kita kan bahasa Arab itu, padahal kadang nggak nyambung secara bahasa gitu. Nah itu sama juga innallaha malaikatahu, dengan kalimat itu sebenarnya sih beda perintah, satu perintah sholawat, satu perintah azan. Nah itu namanya gitu. Iya memang betul. Nah caranya kalau di zaman Nabi SAW, kalau untuk meruqyah langsung di hadapan. Kalau doa kalimatnya misalnya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyah. Kalau mau ruqyah langsung di hadapan, gak dari kejauhan. Nah itu yang benar seperti itu. Sama kaidah yang terakhir sebagai penutup, seorang harus bisa bedakan mana yang mutlak, mana muqayyad. Mutlak silahkan baca di mana dan kapan saja, seperti zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau astagfirullahal azim, atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini mah kapan dan di mana saja silahkan dibaca. Tapi kalau pada saat-saat yang sudah ada bacaan khusus, kita nggak boleh. Contoh, kita mau keluar masjid atau mau keluar rumah, kan bacanya bismillahirrahmanirrahim Allah. Nggak boleh kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita katakan salah, bukan salah zikirnya tapi salah penempatannya. Kalau dia bilang ini kan baik, emang itu bagus, cuma salah penempatan. Kalau pada mau keluar masjid, kalau mau keluar rumah bacanya ini. Nah itu sama kaidah yang penting seperti itu. Yang kadang orang tidak bisa bedakan, sehingga ini kan baik, iya emang bagus, tapi masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah itu yang mungkin perlu ya supaya sebagian saudara-saudara kita memahami. Baik, saya kira cukup ya, karena waktu Isya sudah masuk. Kemudian sedikit ini bisa kita pahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Ya.